Anak-anak ibu rapikan tempat duduknya dan pakaiannya terlebih dahulu supaya pembelajaran kita maksimal ke depannya. Ya Bu, sudah Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, siapa yang mau memimpin doa dulu? Saya Bu. Kepada Lydia dipersilahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Tidak Bu. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak Ibu tahu apa pedoman yang ditinggalkan oleh? Tahu Bu. Apa itu Lydia? Al-Quran dan hadis Bu. Ya, itu Lydia. Dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya ditinggalkan dua pusaka atau pedoman hidup bagi umat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam peninggalan Nabi SAW, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu apa aja peristiwa Nabi Muhammad? Tidak Bu. Nah, sekarang bahan ajarnya, coba anak Ibu lihat dari bahan ajar tersebut. Ada di situ beberapa peristiwa menjelang Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, salah satunya itu adalah Haji Wada. Di mana Haji Wada itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah bersama dengan 124 kaum muslimin. Nah, pada pelaksanaan Haji Wada ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan pedomannya untuk kaum muslimin pada sekarang ini untuk melaksanakan hajinya. Nah, di sini juga Rasulullah SAW pada saat Haji Wadanya meninggalkan pesan-pesan pada hari kurbannya, di mana salah satu pesannya itu ya, melaksanakan rukun Islam, menaati para pemimpin, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti sesama muslim, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Nah, di sini dalam pengajian Haji Wada ini juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran Al-Maidah ayat 3. Di sini siapa yang dapat membacakan apa itu ayat yang berbunyi? Ya, pada Widya itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa tulakumul Islam Madinah. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama ayat yang mengenai tentang Haji Wada, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, di mana yang artinya pada hari ini telahkan agamamu untukmu dan telahkan nikmatku bagimu dan telah Islam sebagai agamamu. Nah, itulah tanda-tanda di dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat akhir hayat dari Nabi kita yaitu Muhammad. Selanjutnya peristiwa yang terjadi itu adalah Rasulullah sakit, di mana Rasulullah ini sakit selama 13 hari dan pada Rasulullah tidak dapat memimpin sholat jamaah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya menjadikan dia sebagai imam sholat di Masjid Nabawi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa yang tahu siapa sahabat Nabi kita yang diutus untuk menggantikan Nabi menjadi imam sholat di masjid? Apakah anak Ibu tahu? Tidak Bu. Ibu akan menjelaskan bahwasanya yang menggantikan Muhammad SAW menjadi imam di Masjid Nabawi yaitu sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Hari ke-11 Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, diwafatkan, dan dia meninggal di rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad dimakamkan di Masjid Nabawi di dekat rumah Aisyah. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah tahu
tahu apa saja peristiwa yang terjadi pada menjelang hari akhirnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang ibu bertanya, anak-anak ibu tadi sudah menjawab bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan pedoman bagi hidup umat Muslim. Nah, ibu mau bertanya, kenapa bisa Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan pedoman bagi umat Islam? Apa karena ibu tahu? Sebagai apa, Bu? Petunjuk. Nah, betul. Apa yang dikatakan oleh dia tadi betul. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Muslim. Karena itu sudah ditentukan oleh di dalam Al-Quran dan telah ada juga hadisnya. Siapa yang tahu apa hadis yang berkenaan dengan peninggalan dari Nabi Muhammad SAW? Nah, ibu akan membacakan, tolong disimak dan ibu akan menyuruh anak ibu untuk melafalkannya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau amroini ma tamassakum bihima lan tadillu wallahi wa sunnati. Nah, di mana arti kamu dua perkara kamu tidak akan selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnahku. Nah, di sini adalah jika kita sebagai umat muslim berpegang teguh kepada kedua pegangan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah tersesat. Maka dari itu akan kepada umatnya, jika kamu berpegang teguh maka kamu tidak akan sesat. Maka dari itu umat manusia ditinggalkan di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kenapa dua pedoman itu dijadikan sebagai pegangan untuk umat Nabi Muhammad. Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada apa hikmah dari di akhir hayat Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu, Nak? Bentar, Bu. Saya, Bu. Ya, kepada Widian persilahkan. Hikmahnya itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, Bu, seperti kesabaran di saat menerima musibah, kepedulian sebagai seorang pemimpin, kasih sayang kepada keluarga dan kaum muslimin, dan tanggung jawab, Bu. Nah, dapat kita ambil dari peristiwa akhirnya, dan salah satunya itu adalah kesabaran, di mana kita harus sabar walaupun kita diuji oleh Allah. Kenapa kita diuji oleh Allah? Karena Allah tuh yakin bahwa kita itu cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang ibu mau bertanya, dilakukan oleh tidak, Bu. Nah, ya. Jadi kalau seandainya kita bisa bersabar, kenapa harus kita membalas? Karena itu akan membuat kitanya. Lebih baik kita bersabar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini Ibu tadi Rasulullah. Nah, Ibu memberi anak Ibu waktu 5 menit hadis tersebut dan membacakannya ke depan kelas. Dimulai dari sekarang. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Ya, silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fikum amroin ma tamassaktum bihi ma lan tadilla wallahi wa
Widya. Nah, Ibu akan memberikan tugas anak ibu, yaitu menuliskan keutamaan, hikmah, dan mengenai dua pedoman yang Muhammad untuk umat muslim, dan dibuat seperti matematik. Semuanya untuk minggu depan menyaksikan ke depan kelas. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, itulah pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Siapa yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita yang telah dari awal sampai akhir tadi? Saya kepada Widya, dipersilahkan. Terdapat beberapa peristiwa menjelang akhir hayat Rasul. Ya. Yang pertama yaitu tentang Rasulullah menunaikan haji wada. Ya. Di mana kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat, Islam semakin meluas ke seluruh jazirah Arab. Ya. Semua suku yang ada di Arab saat itu telah menerima agama Islam, Bu. Terus yang kedua, khutbah haji dan wahyu terakhir. Yang ketiga, Rasulullah SAW sakit. Dan selanjutnya tentang akhir hayat Rasulullah, Bu. Ya. Nah, kasih aplaus untuk Widya. Nah, yang disampaikan oleh teman tadi itu benar, bahwasanya pada peristiwa akhir hayat Rasulullah itu beberapa peristiwa, yang salah satunya itu yang tentang hari wada, di mana hari wada itu dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah dan dihadiri oleh 124.000 umat muslim, dan di mana pada saat itu dijadikan pedoman naik haji pada saat sekarang ini. Dan Rasulullah setelah menaikkan haji wada, Allah menurunkan wahyu kepadanya, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berkenaan dengan peninggalan dua pusaka, yang dimana yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, setelah penurunan Al-Quran dan hadis tersebut, Rasulullah mengalami sakit 13 hari, di mana pada hari ke-11 dia sakit. Rasulullah tidak dapat lagi memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau sebagai imam di Masjid Nabawi. Setelah hari ke-11, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya di rumah Aisyah radhiyallahu di dalam Masjid Nabawi yang tidak begitu jauh dari rumah Aisyah radhiyallahu dan juga peninggalan tersebut sampai saat sekarang ini dijadikan pedoman bagi umat muslim agar tidak terjadi atau melenceng dari ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan dunia yang sangat fana ini. Nah, itulah pembelajaran kita pada saat sekarang ini, dan Ibu harapkan anak-anak Ibu mengulangi pembelajaran tadi dan mengerjakan apa yang Ibu tugaskan tadi. Ya, Bu. Baiklah, pembelajaran kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu sudahi dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.